Roh Kudus penghibur dan penolongku. Ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Hidup kita, selama kita melekat dengan Dia, selama kita membawa hati kita tertuju kepada Dia, mengandalkan Dia, saya percaya berkat ini mengikuti saudara dan saya. Terima kasih untuk semuanya. Kami datang sekarang mau menyembah, mau meletakkan harap dan percaya kami kepadamu, supaya yang lemah saat ini waktu kami menyembah dalam hadirat-Mu, kami dapatkan yang namanya kekuatan dan kelegaan. Supaya waktu kami datang menyembah saat ini, kami yang sakit, kami yang terikat, terbelenggu, kami menghalam yang namanya kesembuhan, kelepasan, kemerdekaan, dan kemenangan dalam Kristus Yesus Tuhan. Kau terlebih besar, lebih besar dari yang kami hadapi. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan kami terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan
setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah, katakan kehidupanku. Ucapkan kalimat ini dari hatimu. Sungguh ku percaya. Semua nyanyi, katakan kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Aku percaya terlebih besar, terlebih besar. Terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi dari awal, katakan hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh semua yang percaya, angkat tanganmu tinggi, katakan sungguh ku percaya. Sungguh aku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Kau terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup ya kuasa-Mu terlebih besar. Kau bekerja di tengah-tengah kami malam ini. Kuasa yang tak terbatas itu mengalir di dalam hidup setiap umat-Mu yang menyembah-Mu sore ini. Rata syakara. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih
dalam hidupmu hari-hari ini Bapak Ibu saudaraku. Tantangan apa, pergumulan apa, Tuhan tahu dan Dia bekerja bagi kita. Buka hati, buka hidupmu. Izinkan Dia bekerja dalam hidup kita semua sore hari ini. Mari buka kedua tangan saudara. Katakan lagi. Kuasa-Mu terlebih. Bapak Ibu jemaat saja katakan, Tuhanku. Syakarata karaba karaba syakarata karaba. Kami tahu Engkau bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi-Mu, bagi kami yang terpanggil di dalam rencana-Mu. Oh Tuhanku, tak pernah terlambat janji-Mu ya, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Mari kita menyembah. Letakkan pengharapan, letakkan muatan iman di dalam sembah yang kau naikkan malam hari ini. Jangan lagi ragu, jangan lagi takut dan gentar. Sebab yang kita miliki yaitu Tuhan Allah kita, terlebih besar dari segala yang kita hadapi dalam hidup kita. Shikarata sanggara para 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 para. Kami tahu Engkau bekerja malam hari ini, dan Engkau membuat kami dapat melihat seperti Engkau melihat. Rata syakarata sikya rama 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 sakarama. Rapakarama syakarama sikina marama. Aku percaya. Oh, kuasa-Mu besar. Aku percaya kuasa-Mu dahsyat. Tuhanku heran, Rajaku hebat. Oh Bapakku, rencananya sempurna. Haleluya. Ambil waktu untuk menyembah dengan muatan iman dan harapannya kepada Dia. Kami letakkan pengharapan ini kepada Kristus yang memegang hidup kami. Oh, aku percaya. Aku percaya. Kau bekerja bagiku. Oh, aku percaya Tuhan, kuasa-Mu tak pernah berubah. Oh, tetap selamanya. Hati kami percaya. Kalau engkau percaya Dia bekerja malam ini, Dia mendengar seruan hatimu, Dia mendengar semua doa-doamu Bapak Ibu
saudaraku. Letakkan tangan kiri di dada, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Tanda harapanmu cuma satu. Seperti yang tadi kita nyanyikan, hanya Kau Yesus menolongku. Hanya berarti cuma satu. Hanya satu dan tidak ada yang lain kecuali Yesus kita. Di rata syakara bara-bara 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 bara-bara. Ku rata syakara la-la-la-la. Waktu kami menyembah, Engkau bekerja. Waktu kami menyembah, Roh-Mu mengalir di tengah-tengah kami, menguatkan yang lemah, memberi pengharapan. Ya, Kau meneguhkan hati kami, Dia Tuhan Allahku. Aku percaya. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja hatiku. Ucapkan, tubuhku sembuh. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Di saat kita menyembah, di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja hatiku. Tubuh kami sembuh, tubuhku disembuh. Biar hadirat-Mu, terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkan. Ada berapa banyak saudara datang dengan sakit sore hari ini? Ada berapa banyak saudara datang dengan berdoa, bergumul untuk keluarga saudara, untuk rumah tangga saudara, mungkin untuk studi saudara. Malam hari ini, percaya waktu engkau nyanyikan pujian ini, di saat kami menyembah, kuasa-Mu bekerja. Itu sungguh-sungguh terjadi. Kalau engkau percaya, nyanyi dengan muatan iman. Letakkan pengharapan dalam setiap kata, setiap kalimat yang kau nyanyikan. Maka sembuh sakitmu, pulih keluargamu, diberkati hidup kita. Katakan lagi, di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja hatiku, pulih, sembuh. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuh. Sekali lagi katakan, di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja hatiku dipulihkan. Yang percaya bangkit berdiri bersama-sama. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuh. Ku tahu Engkau memulihkanku. Ku tahu Engkau. Sekali lagi sembah Dia saudaraku, katakan, ku tahu Engkau telah memberkatiku. Sembah, kami percaya, kami menerima malam hari ini berkat Tuhan yang ajaib, kesembuhan, pemulihan bagi hidup kami Tuhan.
kasih Tuhan, terima kasih. Ucapkan dari mulut kita terima kasih. Ucapkan lagi terima kasih. Semuanya datang dari Tuhan. Berkat yang kami terima bukan datang dari dunia, tapi berkat yang kami terima datangnya dari Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami menerimanya dengan iman percaya pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Jikalau bukan karena Tuhan, jikalau tanpa kasih Tuhan, tiada ku sanggup menjalani hidup ini. Katakan di saat hatiku percaya, di saat jiwaku berserah, mengadakan wajahmu bersama-sama. Surga terbuka, surga terbuka, kuasa Tuhan bekerja. Genggam tanganmu, katakan, ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Genggam kedua tanganmu. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan dibuatnya berhasil. Sinar wajahmu, kau menghadapkan wajahmu menerangi setiap umatmu. Oh, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaanmu penuhiku. Katakan bersama, ku terima berkat. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terimalah dengan iman malam hari ini. Genggam kedua tanganmu, katakan, apapun yang ku sentuh, apapun yang kita kerjakan, ku kerjakan dibuatnya berhasil. Sinar wajahmu yang menerangi, menjaga, menuntun hidupku, damai dan penyertaanmu penuhiku. Sekali lagi katakan, ku terima berkat-Mu Tuhan. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Percaya apapun yang ku sentuh, yang kita kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajahmu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaanmu, damai dan penyertaanmu, damai dan
yang demikian bertanggung jawab atas kehidupan ini. Engkau yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Dan biarlah keyakinan ini terus teguh dalam iman percaya kami. Dan kami tidak akan lagi berpaling daripada Engkau kepada dunia yang penuh dengan godaan dan tipu muslihat ini. Oleh sebab itu hari ini Tuhan, firman yang akan kami dengar hari ini biar kiranya juga boleh melatih kami, mengajar kami, mendidik kami. Untuk kami boleh memiliki iman yang demikian luar biasanya itu. Supaya iman kami ini sesuai dengan kapasitas yang Tuhan beri dalam hidup kami. Menjadikan iman yang bisa berjalan sesuai dengan karakter Kristus. Menjadi iman yang bisa sesuai dengan mega project yang kami lakukan, kami kerjakan hari ini. Bahkan akhirnya iman kami didapati oleh Tuhan selaku iman yang selaras dengan karakter buah roh itu sendiri. Sehingga akhirnya kami boleh menjadi orang yang bukan hanya penikmat berkat, pengejar berkat. Tapi kami juga menjadi saluran berkat buat orang-orang lain. Itu kerinduan kami Tuhan. Berfirmanlah kepada kami semua, Allah Roh Kudus pimpin kami supaya kami dimampukan mengerti firman-Mu. Terlebih lagi juga kami dimampukan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Shalom, selamat sore. Hari ini tema bulanan kita berbicara tentang iman, kapasitas dan buah roh. Bagaimana kita harus belajar lewat firman-firman yang ada ini supaya iman ini boleh kita tumbuhkan, boleh kita kembangkan dengan kapasitas yang demikian luar biasanya sampai akhirnya iman kita ini selaras dengan buah roh. Dan pasti kalau buah roh itu sesuai juga dengan mega project karakter Kristus, pasti juga sesuai dengan yang namanya back to the Jesus teaching. Kenapa kok kita lagi ngomong iman kembali lagi kepada buah roh? Kenapa kok gak lebih ke titik beratnya adalah karunia roh begitu? Karena hari-hari ini kalau hanya sekedar kita mengejar karunia dan karunia roh saja, tapi kalau kita tidak memperlengkapi diri ini dengan buah roh, yang dikhawatirkan akhir zaman makin dekat. Dan makin dekatnya akhir zaman, kalau iman kita hanya dibangun berdasarkan karunia roh saja, tanpa kita punya karakter roh, tanpa kita punya buah roh, yang dikhawatirkan nanti ketika muncul oknum yang namanya antikris ini, di mana dia juga punya yang namanya karunia itu. Kalau untuk urusan menyembuhkan sakit penyakit, kalau untuk membuat orang miskin jadi kaya, bahkan membangkitkan orang mati, firman Tuhan menulis dia pun mampu mendatangkan api dari langit. Lalu kalau iman kita hanya kita bangun berdasarkan karunia ini, tanpa kita mengerti bahwa sesungguhnya ada karakter Kristus yang harus kita miliki, yang namanya lewat buah roh ini, sangat-sangat dikhawatirkan kita akan menjadi orang yang tersesat. Kita akan menjadi orang yang tiba-tiba, lu salah ternyata aku. Lu imanku ini ternyata dibangun atas dasar yang tidak teguh. Kenapa? Karena kita akan percaya kepada Yesus kalau kita berdoa minta jadi. Kita bergumul, lalu pergumulan kita terselesaikan. Lalu kita dalam doa-doa kita, iman-iman kita, ternyata iman itu muncul. Tapi kenyataannya hari-hari ini kan apa yang kita doakan rasanya jauh begitu. Apa yang kita harapkan buru-buru terjadi kan begitu. Bahkan apa yang kita imani malah tidak terjadi seperti yang kita. Nah hari ini bagaimana mensinkronkan ini loh. Mengatur hidup kita ini yang mana kita pasti orang beriman. Pasti kita juga orang berpengharapan. Tapi juga kadang kita ini ketemu dengan yang namanya jalan-jalan yang sedemikian rupa kayaknya buntu, kayaknya terjadi tidak seperti yang kita doakan dan kita inginkan. Nah hari ini kita belajar dari satu kasus bagaimana iman kita supaya di dalam kapasitasnya yang benar ini bertumbuh, tidak menjadi iman yang liar, iman yang hanya terjadi karena sesuai dengan selera dan mau kita. Kenapa? Karena saya sendiri selaku hamba Tuhan, dulu saya berkonsep saya akan punya iman besar Tuhan kalau saya ini punya kemampuan adikodrati. Oleh sebab itu mari Tuhan, saya ini berdoa begitu saudara. Lengkapi saya dengan kemampuan adikodrati itu supaya nanti kalau saya berdoa tangan ini sentuh yang sakit,
yang sakit sembuh. Sentuh orang miskin, jadi kaya. Bahkan yang jomblo disentuh pulang dilamar orang satu kecamatan. Tetapi ketika itu saya pergumulkan, saya doakan, saya harapkan, saya tambahi yang namanya jam doa, saya tambahi yang namanya jam puasa, saya tambahi jam-jam baca firman, bahkan saya kurangi yang namanya makan, saya kurangi yang namanya tidur. Ternyata begitu saya sampai pada satu titik mendoakan orang, malah orang tuh berangkat. Innalillahi, dari tanah kembali ke tanah. Saya sampai berpikir, loh Tuhan, apa ini? Ternyata dari satu sisi saya belajar kebenarannya begini, saudara. Suatu ketika Yesus mengajar bahwa buat sorga, kalau kepingin membuat sorga itu bangga atas hidup kita, kalau kepingin sorga itu gegap gempita, tepuk tangan atas setiap usaha yang kita lakukan adalah bukan kita membuat orang sakit sembuh, bukan kita membangkitkan orang mati, tetapi ketika kita bisa membuat orang yang berdosa berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, akhirnya mengenal Allah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Seketika itu dikatakan malaikat berlaksa-laksa, bertepuk tangan, bersorak-sorai, bergegap gempita karena terjadi pertobatan hari itu. Ketika saya tahu tentang hal ini, akhirnya sekarang saya mengerti apa titik berat yang saya harus sampaikan juga kepada jemaat setiap kali saya ada kesempatan menyampaikan isi hati Tuhan. Dan hari ini belajar tentang iman, kapasitas dan buah roh itu kita belajar dari satu kasus di perjanjian lama, 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 itu dimulai dari ayat yang ke 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke, sebentar saudara. Oke. Mulai ayat yang ke-15. Kita akan belajar kasusnya tentang Elisa, seorang abdi Allah ini. Dikatakan demikian ayat yang ke-15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepada Elisa, celakalah tuanku, apa yang akan kita perbuat? Saudara, ternyata seorang Elisa pun dengan kemampuan adikodrati supranatural, dia bisa mendengar suara Tuhan sedemikian rupa, tapi tetap jumpa dengan masalah. Ketemu dengan problem, bahkan dikatakan pagi-pagi benar, seharusnya bangun pagi, stretching sedikit, olahraga, bersyukur, naikkan pujian, lalu baca firman, lalu tiba-tiba terdengar kabar, celaka tuanku. Artinya apa ini? Artinya bahwa kadang masalah itu datang tidak bisa kita duga, tidak bisa kita reka. Bahkan kadang masalah ini sedang terjadi, belum selesai, sana sudah menunggu masalah. Masalah situ belum menunggu, yang sana sudah panggil-panggil masalahnya. Alias apa ini? Kayaknya terus beruntun gitu loh. Kurang beriman apa seorang Elisa? Kurang sensitif, peka apa dia dengan suara Tuhannya? Tapi kenyataannya di level Elisa pun yang sudah melakukan semua perintah-perintah Allahnya tetap kena problem dan masalah. Artinya siapapun kita, kalau kena masalah, anggap itu biasa. Asal jangan cari masalah. Karena seringkali kadang kita ini cari masalah, akhirnya kita kebingungan sendiri. Contoh cari masalah. Sudah tahu gajinya 10 juta, buka kartu kredit ditarik 15 juta. Itu namanya cari masalah. Begitu gajinya dibuat bayar, enggak kesampean. Akhirnya bunga berbunga tanpa dipupuk pun bunganya mekar sendiri. Dan yang terjadi, Tuhan, setan mau mencuri damai sejahteraku. Karena bodohnya kita cari masalah. Elisa tidak. Tapi kenyataannya enggak cari masalah pun lu kena masalah. Nah kenapa kita ini kok ya mau manyunya dulu cari masalah. Tetapi satu hal kebenaran di sini dikatakan. Yang pertama dikatakan lewat firman ini adalah ketika
ada masalah. Orang yang tahu beriman, orang yang mengerti menata kapasitas imannya sampai kepada buah roh dan iman itu tidak bertumbuh dengan liar. Dia akan berkata bahwa walaupun ada masalah, kalau masalah itu juga bukan karena kita yang cari masalah. Kalimat pertama adalah jangan takut. Ayat yang ke-16, begitu dia dengar kabar dari bujangnya ini, Elisa langsung jawab gini. Ayat yang ke-16, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Bisakah kita bangun iman kita ini dengan kalimat jangan takut ini? Kadang memang mulut ini ngomong jangan takutnya gampang saudara. Tetapi kenyataannya yang kita lihat ini loh, yang dengan mata kepala sendiri sudah ancaman sedemikian banyak. Wow, kok jangan takut ini bagaimana? Tapi itulah yang Tuhan mau buat orang yang beriman. Buat orang yang mempunyai kapasitas untuk membuat imannya tidak tumbuh liar. Nomor satu, tanamkan dulu jangan takut. Kenapa? Karena ketika kita takut, Mazmur menulis langsung hilang kekuatan kita. Hilang yang namanya kemampuan berpikir kita. Hilang namanya nalar-nalar kita. Karena satu, dicekam ketakutan. Ketakutan. Oleh sebab itu kenapa kalau orang sakit itu nomor satu hatinya disenangkan dulu. Walaupun obat belum ketemu hatinya disenangkan dulu. Karena dengan senang hati ini yang namanya imunnya dia untuk mempertahankan hidup pasti akan muncul dengan sendirinya. Walaupun obat itu belum masuk. Tetapi kalau sudah takut saudara. Walaupun kanan kiri saudara pengawal dengan bodyguard tinggi besar. Dengan AK-47, dengan M16, mungkin dengan ketapel kayak Daud sekalipun. Tetap ketakutan itu akan membuat keder lebih dulu. Makanya kenapa ketika binatang itu kena ancam gitu, bukannya dia kalau kepepet dia langsung balik dan pura-pura menggertak juga. Wow, padahal dia kecil. Saudara. Contohnya berulang-ulang saya kalau nonton di YouTube ada kucing gitu ya dikageti oleh anjing karena kepepet. Bukannya dia ini ketakutan tapi langsung menunjukkan bahwa dia itu berani. Dan hari ini firman yang sama kepada kita semua. Pasti kita akan punya masalah. Nomor satu, katakan dalam diri kita ini, jangan takut. Yang penting masalah itu bukan kita buat. Yang penting masalah itu datang bukan karena kesalahan kita. Jangan takut. Karena memang ada Allah yang menyertai kita. Berulang kali murid-murid bersama dengan Yesus di atas perahu juga sama. Begitu perahu diombang-ambingkan oleh angin, yang terjadi adalah malah mereka nuduh gurunya, tidak peduli sama hidup mereka. Bayangkan, guru, tidakkah engkau peduli kami ini akan binasa? Bayangkan gurunya ini dituduh, saudara. Bukankah sama dengan kita? Tuhan, katanya aku ini anak raja. Katanya aku ini akan jadi kepala bukan jadi ekor. Katanya aku ini akan menghutangi tidak berhutang. Sampai hari ini aku kok masih kontraktor. Maksudnya ngontrak rumah kemana-mana. Belum punya rumah jadi ngontrak. Jadi kontraktor. Kapan ini jadi bayangkan saudara. Tuhan masih dibegitukan loh. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita ini takut, khawatir sendiri. Jadi nomor satu yang pertama. Jangan takut. Lalu berikutnya juga di kedua. Setelah kita bisa membicarakan tentang jangan takut. Dikatakan ayo. Impartasikan iman yang benar di sekitar kita. Ayo beri pengaruh dengan iman kita yang benar ini supaya sekitar kita auranya ini jadi lain. Begitu saudara. Kenapa? Karena begitu kita ini ketakutan, lalu ketakutan itu akan menghantui kita. Yang pasti bukan malah menguatkan sesamanya, yang terjadi adalah menggembosi malah. Wih iya ya. Jangan-jangan, iya ya. Nanti kalau begini bagaimana? Saudara bayangkan. Orang yang punya iman dengan kapasitas yang seperti buah roh iman yang tidak tumbuh sembarangan itu pasti bisa mengimpartasikan iman yang benar itu. Ayat 17 dari 2 Raja-Raja pasal 6 tadi. Ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga bujang itu melihat.
tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta api sekeliling Elisa. Dampak dari orang yang tidak takut tadi bisa membuat orang di sekelilingnya juga bisa memiliki aura pikiran yang benar di dalam menghadapi problem dan masalah yang ada. Sehingga inilah yang harus kita lakukan juga selaku orang-orang yang imannya bertumbuh dalam kapasitas seperti buah roh. Mari tulari yang baik. Mari bawa aura yang baik. Kenapa? Karena jujur untuk melakukan dan menulari yang baik itu akan sangat-sangat berat, saudara. Dibanding dengan membuat aura negatif, menakuti, mengintimidasi. Itu paling gampang itu kalau mengintimidasi. Kamu jangan ke sana lo ya. Kayak tadi aku ke sana itu tiba-tiba di sebelah sana dengar suara kriet gitu. Kena gitu aja langsung pikiran yang terdengar apa, saudara? Wih, apa kok nyet? Padahal itu Mas Ferdi lagi ngecek sound kan. Nyet gitu tadi di sana dengarnya begitu. Bayangkan, saudara. Padahal ini rumah Tuhan. Tapi masih aja terngiang-ngiang yang seperti itu. Dan hari ini kalau kita mau memiliki iman dalam kapasitas yang benar, impartasikan iman kita ini. Sehingga seperti sang bujang ini tadi, takut. Lewat doanya dikuatkanlah sang bujang. Tuhan, mampukan dia untuk melihat situasi ini seperti juga hamba-Mu melihat. Sehingga dengan iman yang hamba-Mu punya, biar kiranya iman itu juga mereka miliki, jemaat miliki, semua miliki. Sehingga akhirnya dengan iman di kapasitas yang sama, yang tadinya pembantu itu ngerecoki terus. Tuhan bagaimana ini Tuhan? Tuhan bagaimana? Tapi karena imannya sudah di level yang sama, bisa memandang problem yang sama, bisa melihat situasi dengan sudut pandang yang sama. Akhirnya tenang sendiri. Hamba Tuhan juga berharap, berdoa supaya jemaat-jemaat juga memiliki kapasitas iman itu naik. Sehingga akhirnya kalau ketemu masalah, ketemu problem, ketemu badai cobaan, bukan cari pendetanya nomor satu. Tapi dia akan lihat, iya betul. Pendetaku pernah cerita, ada Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi. Sekarang aku juga boleh melihat. Iman yang seperti inilah yang ditunggu-tunggu untuk kita tularkan kepada sesama kita. Jangan menularkan kabar-kabar yang busuk, jangan menularkan kabar-kabar baik. Walaupun kita kemas itu belum A1 loh ya kabarnya, cuma konon. Bayangkan saudara. Saudara sendiri tahu itu kabar belum pas, belum cocok, cuma katanya konon kabarnya. Tapi gara-gara itu pun orang lain bisa teragi loh, saudara, kena raginya. Membuat hatinya ciut, nyalinya hilang, tidak berani fight lagi. Gara-gara yang seperti ini. Belajar yuk. Mengimpartasikan iman yang baik ini, iman yang benar ini. Supaya aura sekitar kita ini juga malah menolong kita juga. Tidak ngerecoki kita. Bahkan bisa sama-sama untuk mengatasi problem yang ada ini dengan sudut pandang yang benar. Lalu yang kedua, setelah impartasi yang kedua ini tadi, ketiganya dikatakan bahwa setelah kita mempunyai mampu mengimpartasikan iman yang benar, tangani masalah, tapi jangan tergesa-gesa, tapi juga tidak berlambat-lambat. Gimana ini saudara? Cepat tapi selamat gitu, kira-kira setuju ya? Tidak tergesa-gesa tapi jangan lelet. Kita bisa baca di ayat yang ke-18 sampai yang ke-20. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang 18 sampai 20. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, mau menangkap Elisa, mengepung kota yang sudah ditinggali Elisa ini. Lalu tiba-tiba Elisa berdoa, Tuhan butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Ayat yang ke-19, kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, orang yang jadi problem ini tadi loh, orang yang jadi masalahnya dia. Bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya, ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkan mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria berkatalah Elisa, ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat dan heran. Mereka ada di tengah-tengah
Samaria. Coba saudara bayangkan sepenggal-sepenggal dulu ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18 ini kan kayaknya inilah doa yang seringkali kita pakai kan. Bila perlu Tuhan tunjukkan kuasa-Mu supaya orang-orang itu tahu bahwa aku ini menyembah Allah yang hidup, Allah yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Betul, Allahnya tidak bisa sebelah mata. Tapi kadang kita sembunyi dengan doa kita, memakai doa kita, kayaknya kita itu kepingin pukul tapi karena tahu enggak boleh kan. Tapi nyuruh Tuhan, begitu loh saudara. Sehingga akhirnya Tuhan, hamba tahu, hamba sekarang ini lagi diejek-ejek, dianiaya, dihambat, dilarang mendirikan tempat ibadah, dilarang mengadakan perkumpulan, harus ini, pokoknya hamba tersulimi Tuhan. Dan hamba sadar bahwa hamba ini tidak boleh membalas karena memang pembalasan ada di tangan-Mu. Oleh sebab itu hamba serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Maksudnya apa ini saudara? Doa kita kan kadang begitu ya. Persis dengan yang ayat 18 tadi. Begitu kena masalah Tuhan butakan mata orang ini. Samalah dengan kita sudah tahu, dikasih tahu kalau keluar pakai helm. Enggak kok Pak, deket sini aja. Begitu keluar gang, wih ada polisi dan rahasia lagi. Nomor satu pasti saudara akan berdoa negatif. Tuhan tolong buat polisi-polisi itu tidak lihat hamba. Bayangkan loh orang buta aja minta dicelikkan kok malah ini yang celik kalian doakan untuk tutup matanya. Loh itu Pak Elisa itu loh Pak kan doanya. Sekali lagi ini belum finish. Ini adalah bagaimana dia menghandle permasalahannya itu dengan cekatan tapi tidak lambat-lambat juga. Sehingga akhirnya berapa banyak kadang kita juga sudah tahu kita yang salah. Tapi kita tutup kesalahan kita dengan doa yang salah juga. Memasukkan barang dari luar negeri. Apalagi lewat kota Batam begitu. Sudah tahu di Batam itu memang harganya murah-murah. Tapi kalau keluar Batam itu kan ya kena fee lagi kan. Tidak tahu ada aturan seperti apa. Sampai akhirnya kalau bawa barang itu juga walaupun kita beli murah. Tapi begitu saudara keluar lewat bandara juga akan dicek. Dan saudara harus bayar sisa pajak yang kurang ini loh. Tapi begitu diakal macam-macam orang Indonesia itu kan kreatif tuh saudara. Dibuatlah macam-macam, ada yang kalau handphonenya baru dikasih kartu-kartu banyak begitu. Sampai petugasnya tanya, "Loh Pak handphonenya kok banyak?" Memangnya enggak boleh handphone banyak. Mulai itu kita tentang petugas gitu. Loh enggak kan norma-normanya manusia itu kan ya handphone 1, 2, 3 lah maksimal. Ini 10 saudara. Di mana-mana dalam kondisi semua ada kartunya lagi. Lalu ketika mau masuk X-ray, Tuhan lindungi hamba-Mu. Karena handphone yang ini untuk Pak Pendeta Andre, yang ini untuk Pak Pendeta Markus, yang ini untuk Pak Pendeta itu. 3 yang untuk pendeta tapi 7-nya untuk dijual ulang. Tapi tidak mau bayar teksnya. Dan yang terjadi minta supaya petugas itu tidak cermat, bila perlu alatnya ditengking supaya rusak. Bahkan bila perlu didoakan biar gensetnya mati. Nah kalau mati saudara penerbangan juga tidak jadi terbang loh saudara. Karena kacau semua kan otomatis listrik. Tapi itulah kita. Iman yang tumbuhnya itu liar. Yang hanya mementingkan diri sendiri. Yang hanya tahu keuntungan sendiri. Tapi Elisa tidak seperti itu. Memang itu tentara banyak dibutakan. Tetapi tujuannya lain. Begitu dibawa oleh Elisa. Saudara tahu tadi kalimatnya. Tangani masalah tapi jangan lelet. Saya mau tanya ini. Nuntun satu pasukan. Dan semuanya buta bin picek. You know tahu? Nuntun orang satu saja. Di tempat yang baru. Bisa cepat saudara. Ini pasukan. Enggak tahu entah batalion, entah kompi, entah regu jumlahnya enggak tahu. Tapi yang pasti ini banyak begitu loh. Dan itu buta semuanya. Dan harus dituntun sedemikian rupa supaya segera. Tapi terjadilah. Kenapa? Karena memang ini yang dimau Tuhan. Begitu dituntun, diarahkan. Loh Pak itu kan Elia bohong Pak.
Katanya bukan ini kotanya, bukan ini orangnya. Saudara, sekali lagi, karena dari sisi ini kita boleh melihat bagaimana kita menangani segala sesuatu itu bukan masalah bohongnya, saudara. Masalah konteks tujuannya. Contoh ini paling gampang ya. Ada makanan cuma satu. Lalu cuma satu itu pun diberi tetangga. Waktu itu orang tua lagi tanggal tua, LPG habis tidak sempat masak. Anak pulang dari kantor, lihat, makanan, iya. Kok enggak mama makan? Enggak lah, mama enggak mau makan karena mama bosan dengan makanan ini. Sungguh bosan ibunya. Saudara berani ngecap mama saudara, mama pembohong? Saudara mau beri predikat, mama ini munafik ini. Mama itu kayaknya suka aja loh, tapi kan kenapa orang tua lakukan itu? Dasar kasih. Sampai dia ini harus mengalah supaya anaknya yang lebih dapat makanan ini. Karena makanannya cuma satu. Mama enggak makan? Enggak, mama masih kenyang. Dan berapa banyak kadang orang tua juga lakukan seperti itu. Saudara berani ngecap orang tua saudara, orang tua penipu? Elisa lakukan itu dengan konteks kepingin mendidik orang-orang yang buta ini, juga orang-orang yang lagi melihat ini loh, orang Israelnya sendiri. Sehingga dia tangani itu dengan cekatan tapi tidak berlambat-lambatan, tapi juga tidak tergesa-gesa. Karena kalau tergesa-gesa saya percaya orang itu akan jatuh semua, disurung-surung begitu saya disurung, didorong-dorong begitu akan jatuh semuanya, terjungkal-jungkal semuanya, ini buta saudara. Nonton orang buta sekian banyak loh. Tapi itulah yang terjadi. Orang yang punya iman dengan kapasitas yang sesuai dengan karakter buah roh itu lakukan. Lalu yang keempat dikatakan demikian. Menangani masalah itu jangan sampai kita itu menang dengan melukai atau menang dengan menyakiti. Kenapa ketika itu terjadi, begitu ditangkap, ditaruh di kota itu, lalu ayat yang ke-21 sampai 23 dikatakan demikian. Tetapi lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, ayat 21. Tak kalah melihat lawan-lawan mereka ini, kubunuhkah mereka Bapak? Bayangkan, ini kairos, ini waktunya Tuhan, ini kesempatan. Dan biasanya kesempatan tidak pernah datang berapa kali? Kalau saudara ngomong kesempatan cuma ada 2 kali, kayaknya kita semua tidak masuk surga. Saudara. Kenapa? Karena berapa kali sih saudara berdosa dan dapat kesempatan untuk mengakui dosa dan bertobat lagi? Berulang-ulang kali. Tapi seringkali, wah ini kalau kita tidak ambil kapan lagi ini. Wah ini cuma sekali selesai ini, suka langsung selesai ini. Ini kan orang pembikin kekacauan ini kan sumber masalah kan. Bunuh aja. Tapi saat itu Elisa lagi mengajar kepada orang Israel. Kubunuhkah mereka Bapak? Ayat yang ke-22 dikatakan demikian. Tetapi jawab Elisa, jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Akhirnya diambil keputusan. Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka supaya mereka makan dan minum lalu pulang kepada tuan mereka. Dan akhirnya di ayat yang ke-23 dikatakan disediakanlah bagi mereka jamuan yang apa saudara? Wih mantep loh. Berarti pasukan ini banyak. Karena dijamu dengan jamuan yang besar maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkan mereka pulang kepada tuan mereka. Dan ini dampak dari orang yang menang tanpa melukai. Orang yang menang tanpa menyakiti. Sejak itu apa saudara? Tidak ada lagi gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Orang sakit kanker saudara biasanya paling gampang dioperasi lah, diambil kankernya selesai. Jamin begitu dipotong diambil kanker selesai? Belum tentu. Karena kadang ada beberapa katanya akarnya masih ada lah, benih kankernya masih ada lah. Sehingga akan tunggu waktu nanti dia akan tumbuh lagi. Selewatnya waktu dia akan keluar lagi. Apakah itu berhasil? Berarti kan tidak. Tapi dengan cara orang yang beriman ini, Elisa ini.
dia mengajar kepada Raja Israel juga dan orang-orangnya itu bahwa ini loh cara kita orang beriman menang tanpa melukai, menang tanpa menyakiti. Jadikan lawan kita menjadi kawan kita. Sehingga sejak saat itu tidak ada lagi gangguan-gangguan. Karena sampai ke akar-akarnya sudah terselesaikan semuanya. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Jangan-jangan doa kita kepada Tuhan. Karena kita doakan merasa tersakiti oleh tetangga kiri kanan. Kadang kan kita orang Kristen sendirian. Lalu tetangga itu mulai lihat-lihat, nih kasihan ini orang Kristen satu ini. Keluar masuk rumahnya, naiknya kendaraan mereknya ya mancal. Saudara, kayu gini saudara. Sepeda ya mancal 2 cc. Sisi kiri, sisi kanan gitu. Kasihan, makanya ayo kamu jangan jadi orang Kristen tuh, miskin itu loh, lihatin miskin. Dan dengar telinganya ini. Lalu dia tambahi dengan puasanya, dia tambahi dalam doa, Tuhan hamba tahu pembalasan bukan hakku, tapi buktikanlah Tuhan. Bayangkan doanya minta diberkati hanya untuk membuktikan. Sehingga akhirnya terjadi itu doa. Dia bisa beli mobil baru. Sudah tahu begitu masuk lorong jalannya itu masih 100 meter loh. Dia sudah mulai bel-bel. Teteret, teteret, terereret. Kalah orang jual es. Tujuannya untuk apa? Itu loh Pak, biar mbak yang di rumah denger Pak, siap-siap bukakan pintu. Padahal bukan cuma itu. Supaya tangga kiri kanannya ini tadi loh yang menghina-hina dia, yang mengejek-ejek dia, yang cuma taunya sepeda pancal, yang cumanya 2 sisi kiri kanan. Tahu bahwa ini anak Tuhan diberkati jadi kepala tidak jadi ekor. Biar mereka tahu, makanya dibel mulai dari ujung jalan. Teteret, teteret. Apa itu iman yang benar? Apa itu iman yang sesuai dengan karakter Kristus? Saya akan tutup dengan satu ilustrasi. Di PES rata-rata hamba-hamba Tuhannya kan pengusaha. Contohlah saya. Saya pengusaha pabrik jas hujan. Oleh sebab itu saya ngomong ke Tuhan, Tuhan berkati pabrik saya. Supaya omsetnya naik, jas hujan laku banyak, karyawan makmur, penghasilan bisa dipakai untuk menolong gereja menjalankan roda aktivitas pelayanan. Mantap tuh doanya tuh. Oleh sebab itu Tuhan, biar kiranya dengan iman ini hambamu berdoa. Turunkan hujan 3 bulan tidak berhenti. Tujuannya apa? Supaya jas hujan saya laku. Mantap kan doanya hamba Tuhannya? Tapi hamba Tuhan tuh lupa. Ternyata jemaatnya ada yang punya pabrik es. Bagaimana orang yang punya pabrik es berdoa? Tuhan kalau boleh 3 tahun panas jangan pernah hujan. Lalu kalau saudara jadi Tuhan, doa siapa yang saudara kabulkan? Itulah iman saudara dan saya kayak liar. Iman yang hanya berdasarkan selera sendiri. Iman yang hanya mau keuntungan sendiri. Iman yang hanya untuk memberkati dan menyenangkan diri sendiri. Tanpa pernah tahu bahwa sudahkah iman kita ini terbangun dan tidak bergesekan dengan orang lain. Elisa mengajar kepada jemaatnya saat itu. Bahwa inilah cara mengatasi permasalahan yang ada. Memang mereka mereka-rekakan nyawaku untuk mengambil nyawaku. Tetapi dengan beriman yang baik, dengan berdoa baik itu membutakan, mencelikkan mata, menuntun ke jalan yang kayaknya menipu. Tapi di akhir itu semuanya terjadilah terobosan. Menang tanpa melukai, menang tanpa menyakiti. Lawan menjadi kawan. Saya berdoa supaya teman-teman jemaat semua di tempat ini memiliki iman yang sampai di level ini. Sehingga iman seperti itulah yang harus sekarang ini kita bangun. Supaya tidak liar bertabrakan dengan iman kanan kiri, bertabrakan dengan iman teman-teman yang lain. Sampai akhirnya Tuhan juga dalam tanda kutip, ini kayaknya yang satu minta ini, satu minta itu. Ini.
Kenapa? Karena masing-masing kepingin memuaskan ego dan maunya sendiri. Belajar dari kasus seperti ini, kita akan melihat pertolongan Tuhan membuat kita lebih dari pemenang. Karena kita memenangkan peperangan di dalam ini tanpa kita menyakiti lawan, tanpa kita harus melukai hati sesama kita. Tundukkan kepala kita sebentar akan. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Amin. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di muka bumi ini dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan, buat semua gereja bersatu, rukun, tidak berselisih dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga di gereja di mana engkau percayakan untuk kami boleh mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami berdoa untuk setiap persembahan dari umat-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan membalas. Biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan. Tuhan beri kemurahan-Mu. Balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat-Mu. Jaga, lindungi, serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan, dan kesehatannya. Mari Bapak Ibu sebelum kita pulang dekapkan kedua tanganmu di dada. Menerima berkat itu pasti dan mudah. Namun apakah ketika berkat itu ada, kita bisa rendah hati, tidak sombong, tidak kikir? Maka firman mengingatkan, jagalah hatimu dengan segala penuh kewaspadaan. Karena dari hatilah itu terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah engkau pulang menjadi berkat. Dan engkau pulang menerima berkat, rahmat anugerah dari Allah Bapa di sorga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita. Dan dia bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan Allah yang mati. Dan dia naik ke sorga untuk menyediakan rumah bagi saudara dan saya. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kembali untuk kedua kalinya. Menjemput gerejanya dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana. Serta ia menghakimi seluruh dunia. Dan di dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus, membuat hati kita berkobar-kobar, membuat roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, Roh Kudus yang menguatkan, Roh Kudus yang memelihara, menginsyafkan dosa kita, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadikan kita saksi Kristus mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang menjemput kita. Kita akhiri dengan doa Bapa kami di surga bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang cukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara.